perawat dan para mahasiswa keperawatan dimanapun Anda berada, semua balik lagi bareng gua David Andi Wijaya di sini. Oke, masih di my channel ya. Kita bakal ngulik serba-serbi tentang kehidupan para perawat di luar sana, maupun yang sudah jadi perawat ataupun yang masih jadi calon-calon perawat. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Kali ini gue gak sendirian, kawan-kawan ya, teman-teman sejawat. Ini ada kawan bang. Yoi bro, selamat sore bro. Sore. Perkenalkan nama lo bro. Gue Adi Fikrinas. Gue perawat yang bekerja di rumah sakit jiwa. Ya jelas lah bro, lo perawat. Karena nggak mungkin gue mau ngobrolin tentang perawat di sini, gue ngundangnya penjahat gitu kan. Karena iya. perawat dan penjahat itu kadang sering didiskriminasikan atau dideskripsikan hampir sama nih bro. Gua kadang ya agak sedih karena ya lo pikir sih di luar sana dengarkan banyak kasus yang pasiennya meninggal, keluarga pasien menyalahkan perawatnya. Oh iya benar. Ya kan? Itu seolah-olah kayak kita bukan perawat, kita penjahat, pencabut nyawa gitu kan. Sedih nggak sih lo bro? Ya sedih lah bro, masa perawat dianggap seperti itu. Padahal kita dong bro. Ngomongin soal sedih, bakal ada banyak yang gua kulik nih di episode video kali ini. Itu tentang serba-serbi suka dan duka atau kesedihan dan kesenangan kita waktu masih tinggal di asrama, ya kan? Ya. Pasti kalian semua di luar sana perawat yang sudah lulus itu pasti dulu mengalami suka dan duka kehidupan di asrama waktu masih kuliah di keperawatan. Dan juga adik-adik mahasiswa keperawatan yang lagi kuliah nih sekarang pasti ngerasain suka dan dukanya tuh. Setuju nggak lo kalau kita bahas di video kita kali ini? Boleh. Karena gue sendiri ngerasain ya sebagai mahasiswa waktu jadi masih mahasiswa keperawatan itu yang tinggal di asrama. Tapi kan bro nggak cuma maksudnya ini terbatas nih yang tinggal di asrama tuh, bukan cuma nggak semua perawat. Benar. Yang S1 kayaknya enggak deh, kayaknya nggak tinggal di asrama sih kayaknya ya. Oke, jadi nih. Benar. Jadi perlu kita garis bawahi ya, itu rata-rata yang tinggal di asrama itu masih jenjang pendidikan D3. Iya betul bro. Jadi ngomong-ngomong nih, lo sebagai perawat nih lulusan D3, S1 atau NAS nih sebelumnya? Sampai saat ini masih D3 sih bro. Tapi ada kemungkinan untuk lanjut dong ya? Positif. Harus tuh ya, harus lanjut. Yang sudah D3 harus lanjut ke S1 atau NAS. Dan yang belum kuliah di keperawatan atau baru lulus SMA nih, gua saranin buat adik-adik yang baru lulus SMA masuk di keperawatan. Hai. Jadi kita lanjut nih. Oke. Gimana bro? Ngomongin soal suka duka dan sedihnya tinggal di asrama. Kalau menurut gua nih ya, ini gua cerita dulu tentang pengalaman pribadi gua waktu gua di D3 akper dulu nih. Lo akper mana bro? Kalau gue ditanya aktor mana, sebenarnya gue agak sedih menyebutkannya. Kok sedih? Gimana tuh? Ya sedih karena kehidupan waktu di asrama itu menurut gue waktu dulu nih ya, waktu gue tinggal di aktor tuh ya banyak sedihnya. Tapi setelah gue pikir-pikir ternyata kesedihan waktu kita tinggal di asrama itu menjadikan kita mempunyai mental yang kuat saat dunia kerja. Oke. Jadi menjawab pertanyaan lo tadi, gue dari Akper Pondok Pesantren Kalimusodo Akper Baitul Hikmah, lokasinya ada di Jalan Pancasila Sakti, Sumberjo, Kemiling, Bandar Lampung. Oh, berarti lo itu santri sekaligus mahasiswa? Gue anak pondok sekaligus mahasiswa Akper Keperawatan. Itu lah. Nah, karena basicnya waktu di Akper gue itu kita basicnya memang mengutamakan ke religi. Jadi belajar sambil religi gitulah ya. Oke. Nah kalau lo dari mana bos? Kalau gue dari Akper Poltekkes Tanjung Karang. Negeri ya? Negeri dong. Alhamdulillah. Oke. Jadi gini bro, kesedihan waktu kita tinggal masuk di asrama keperawatan itu mungkin pertama kali masuk gitu ya? Ya. Itu mungkin dialami juga sama kawan-kawan yang lainnya atau adik-adik yang masih kuliah dan di asrama sekarang. Yang pertama kita berpisah dengan orang tua. Ya, setuju gak? Setuju. Pertama kali masuk gitu juga. Cuman sayangnya karena gue nih memang udah tinggal di Bandar Lampung, gue merantau, memang sudah tinggal di Bandar Lampung. Kebetulan waktu tes dan terima masuk ke Poltekkes itu tanpa
orang tua. Jadi waktu masuk asrama pun saya sendiri tuh bro. Oh, berarti emang udah terbiasa mandiri ya, karena emang sebelumnya lo sudah merantau gitu. Bukan mandiri sih, takut ngerepotin aja orang tua. Tapi ya boleh lah bilang mandiri. Iya benar lah, daripada kau bilang orang tua lo nggak mau direpotin lo gitu kan ya. Jadi lebih enak lo orang yang mandiri gitu. Makasih bro. Jadi gitu, tinggal di asrama yang kemungkinan selama 3 tahun kita jauh dari orang tua itu melatih kemandirian kita buat jauh dari orang tua. Kenapa? Kenapa gue bilang melatih kemandirian? Karena kita kerja sebagai perawat itu otomatis kita tidak hanya bakal mengharapkan kerja di perkotaan, benar nggak bro? Iya sih, bisa aja. Suatu saat bisa aja kita ditempatkan atau ditugaskan di daerah terpencil, ya, pelosok yang memang benar-benar mengabdi untuk kesehatan masyarakat di pelosok itu sudah jauh dari orang tua, mungkin jauh dari tetangga, antar rumah aja mungkin bisa jaraknya ratusan meter gitu kan, jarak dari rumah ke rumah. Ada program Indonesia Sehat ya, kalau nggak salah ya, Nusantara Sehat. Iya, pokoknya itu lah. Nah, itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Karena yaitu mental kita terbangun di situ, kita bakal kita nggak jadi orang yang cengeng lagi lah untuk jauh dari orang tua. Itulah itu saya pikir kesulitan atau kesedihan yang awal mula kita tinggal di asrama, tapi membuahkan sesuatu yang bermanfaat ya. Betul. Setuju bro. Dan ada lagi nih menurut gua, mungkin lo juga pernah ngalamin. Susahnya hidup di asrama itu mandi pasti ngantri. Nggak cuma ngantri bro, lamanya itu, jadi kita tuh terjadwal ya buat mandi. Terus bagi air bro, nggak cuma ngantri. Jadi terus bagi air. Bagi-bagi, kalau rebutan sih enggak ya. Tapi boleh nggak dibilang rebutan air tuh? Iya, jadi kita mungkin agak susah juga sih. Kadang mandi udah keburu-buru kuliah, kita harus ngantri, air tinggal sisa dikit. Ya paling nggak lo mandi capung deh ya. Tahu kan mandi capung? Kalau capung terbang di atas sungai itu main cebok gitu doang. Bodoh amat, bersih gak bersih, yang penting basah gitu kan ya. Iya betul. Ya gimana, dosen udah nungguin kita di lokal di kelas gitu, sementara kita mau siap-siap mandi itu udah gak sempet lagi, temen yang lain. Yang penting pakai minyak wangi. Yang penting saran satu harus wangi gitu aja. Mandi gak mandi yang penting wangi. Oke. Selain kita harus ngantri kamar mandi, rebutan air susahnya, terus juga soal makan nih, mau makan di asrama menurut lo kayak mana? Kalau di asrama ya, makan memang kita dijatah tuh. Ada ibu dapur yang sudah nyiapin kita makan. Nah, cuman masalah menu nih, kita nggak bisa milih tuh bro. Ya lu nggak kayak di rumah maksud gua. Ya, satu dari best kalau menu lu nggak usah protes gitu loh. Kita tinggal di asrama, bukan nginep di rumah makan Padang gitu. Ya, maksudnya kan enak gitu kan. Setidaknya ada apa permintaan kita, request kita ada gitu bro. Kayaknya kalau untuk request tuh agak susah nih bro. Kita request menu di asrama susah, karena yang makan itu bukan cuma kita gitu kan. Jadi ibu dapur tuh nggak mungkin masakin yang khusus spesial. Ini pesanan si Adi nih, dia minta dimasakin rendang, sementara yang lain makan pakai sayur asem gitu kan. Ya nggak adil gitu. Enggak, maksud gua setidaknya ada jeda-jeda menu, memangnya terjadwal gitu kan bro. Cuman sayangnya nggak tahu sih kalau sekarang setelah ya berkembang, karena kita kan udah lama nih lulus ya mungkin udah ada perubahan di segi itu. Cuman yang gua rasainnya kayak gitu, nggak bisa milih menu, maksudnya nggak bisa request, kadang kita nggak makan di dapur, di luar beli di luar. Ya sih, itu untuk penyegaran aja ya. Mungkin kalau kita bosan dengan menu-menu yang dimasakin di dapur asrama kita ya, kalau punya rezeki lebih, duit kiriman lebih dari orang tua, ya bisa lah makan di luar. Ya apalagi nih adik-adik mahasiswa yang sekarang itu zaman udah canggih gitu ya, bisa GoFood, bisa ya pokoknya pakai aplikasi lah pesen makanan sampai ke asrama. Zaman kita orang dulu gitu loh, pernah nggak ngerasain lo makan pakai plato rumah sakit? Oh iya. Tempat makan pasien. Tapi jangan salah, yang di rumah sakit isi platnya lebih enak daripada yang di asrama. Iya juga ya. Cuma sama tempatnya doang. Soal isi mah enakan di rumah sakit ya. Benar. Buat pasien jiwa lagi. Ya tuh gua dulu waktu dinas mahasiswa itu sering minta jatah lebihin kalau dinas malam. Iya, sama ibu-ibu yang dorong buat ngasih, "Bu, lebihin satu buat sarapan." Gitu. Tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru itu khusus anak-anak
asrama, Gua rasa ada lu perantauan, situ. iya, ada perantauan yang punya dana minim, gitu. Jadi yang lain yang punya dana lebih nggak usah ditiru. Cuma itu bro, soal menu makanan yang mungkin menurut kita dulu ya, menurut kita dulu waktu jadi mahasiswa itu nggak enak, menunya itu aja, terus juga ya dibilang makan daging mungkin seminggu sekali kan, Ya. ya kan menu daging seminggu sekali. Cuma di situ kita jadi ditempa lagi nih bro, mental kita jadi ditempa, kita jadi ngerasain prihatin gitu loh. Prihatinnya di mana orang tua kita, apakah dia juga makan sama kayak kita bisa terjadwal makannya kan kita nggak tahu. Ya, ada sisi positif ya. Benar. Jadi di balik sisi negatif pasti ada sisi positifnya. Berarti kita juga bisa ngerasain kalau misalnya kita ditempa untuk hidup dalam keterbatasan. Benar, gitu, benar, bro. Seandainya nanti kita ditempatkan di mana, benar. Di daerah itu yang kita memang tidak bisa tidak bisa menentukan apa mau kita. Ternyata kita mampu untuk adaptasi seperti itu. Benar. Dan ini ya namanya kita di daerah terpencil gitu. Kadang mau makan enak aja susah. Jadi lo ibaratnya rumput di samping rumah aja kalau bisa di sayur dimasak dan itu kelihatannya bergizi pasti kita makan juga. Iya betul. Ya, itu nantinya kan. Itu sama aja pelajaran untuk bertahan hidup, untuk tidak kita memilih-milih apa yang kita makan. Apa yang sudah dihadapkan di depan kita, apa yang sudah dihidangkan di depan kita itu rezeki bro. Jangan ditolak, dimakan, dihabisin, jangan ada sisanya. Iya. Ada kejadian lucu di asrama nih, apalagi asrama pria gitu ya. Yang namanya tanah dalam gitu ya. Itu kan udah punya masing-masing. Iya, iya. Gua pernah gitu punya gua hilang dan gua temuin dipakai sama kawan gua. Ya ampun banget gitu loh. Dan kita banget bro. Ya kita kalau hilang, t-shirt hilang, atau celana pendek hilang. Kalau kasih sepatu sih. Kalau gua CD, celana dalam yang hilang. Ini kita mau ngambilnya aja nggak tega gitu kan. Asrama lu barbar bro. Enggak, benar-benar. Udah pokoknya ya gimana gitu kan. Sementara mau kita ambil, kita tahu dia orangnya punya penyakit garnak. Kita tahu nggak penyakit garnak? Itu apa lagi? Anak asrama pasti tahu nih kalau asrama yang cowok. Penyakit garnak itu kalau kawan lo udah tiba-tiba lagi kuliah, diam-diam masukin tangannya ke dalam celana terus sambil di tempat gua beda sih sebutannya. Sama gua nggak enak ngomongnya. ya kalau Singkatannya sih galer gitu ya. Oh, galer. Iya. Ya sama sih sebenarnya. Mungkin beda institusi, beda bos, beda asrama, beda penyebutan ya. Oh, iya. Kalau tempat lo di asrama lo mungkin dulu nyebutnya galer. Oke. Kalau di tempat gua di asrama itu tuh garnak, garuk enak gitu ya. Oh, punya gua nggak Garuk, tahu. galer, garuk, lereng kali. lereng lah, Iya. lereng seputaran lembah. Pintar lo, hampir gua kepleset nyebutnya. Iya, itu maksud gua. Tapi itulah sisi-sisi sebenarnya jadi pelajaran juga sih ya. Iya. Karena kita hidup di masyarakat itu nggak menemui komunitas masyarakat yang homogen, yang sama, Iya, gitu kan? benar, unik. Sifat manusia itu kan unik, gitu kan? Jadi berbeda-beda gitu. Ya mungkin dari apalagi di asrama itu kita ketemu kawan-kawan yang dari luar daerah, gitu kan? Iya. Jadi kita banyak mengenal banyak ini sifat-sifat mereka lah. Tapi bro, masuk nih, otomatis kita tingkat 1 nih. Iya, tingkat 1. Paling kecil, ada tingkat 2, tingkat 3. Ada bapak asrama juga. Ada bapak asrama. Iya. Pelonco bro, pelonco. Sering nggak lo mendapatkan pelonco dari kakak-kakak tingkat atau suatu hal yang diskriminasi deh buat anak-anak baru tuh? Pernah nggak waktu di asrama? Ini gua kalau di kejadian di gua di asrama waktu masih mahasiswa sih namanya evaluasi tuh. Nah, jadi dikumpulin tuh malam. Pertama gue mikir ini apel gitu kan. Iya. Apel. Terus absen kan, di absen. Ternyata berdirinya disuruh di satu kaki itu harus penuh satu keran, bro. Jadi nggak boleh nyempit lebih, gitu, ya? iya nyempit gitu. Ternyata kita dipelonco kalau gitu. Oh, miris banget nasib lo gitu ya? Iya, pengalaman gua di Unila, gua juga pernah sih ya di makrab segala macam kan gitu. Nah, sama tuh ternyata. Gua kira di Polres dan di asrama. Gua cut dulu.
lo Poltekkes dan ini tiba-tiba ngomongin Unila. Mana sebelumnya ada? Iya, jadi gimana? Gue lulusan 2008, di 2008 gue sempat kuliah dulu di Unila. 2008 ini lulus SMA. Maksudnya lulus SMA 2008, sempat kuliah dulu di Unila dan di situ juga dapat tuh yang namanya pelonco di Bangka Kerap ya kalau di kuliah umum. Iya. Terus gue kira setelah gue kuliah di 2009 gue keterima di Poltekkes, gue kira di sana aman nih, santai aja, kuliah namanya tinggal di asrama, masuk kelas, pulang makan tidur gitu aja. Ternyata malam-malam yang gue kira apel itu juga sama, pelonco persis kayak yang di. Ya sebenarnya kita ya betul. Ya memang diskriminasi sih apa ya? Ya memang semacam mereka bikin down kita tapi nggak ngerti deh. Tapi gue ngerasa lucu aja. Ya, lucu aja dari situ justru kita malah lebih akrab gitu ya. Nggak ada apa ya? Nggak ada jenjang gitu antara adik tingkat, kakak tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Oh iya. Ya. Malah setelahnya itu lebih akrab gitu loh. Dan beruntungnya gua gitu ya. Gua enggak. Kenapa bro? Ya karena kakak tingkat gua sama tingkat 3 umurnya di bawah gua gitu loh. Gua tuh masuk kuliah apa udah tua. Oh iya. Sumpah udah tua, gua lulus SMA 2007 dan baru lulus SMA 2007 dan gua lulus anak STM ya. Ingat lulusan STM itu pas. Jadi lulus STM 2007, gua masuk kuliah akpol itu 2009. Lo bayangin gua masuk kuliah kan ada jenjang 2 tahun dong. Otomatis kakak tingkat 2 sama tingkat 3 umurnya kadang ada yang seumuran sama gua dan ada yang di bawah gua. Iya. Jadi mungkin mereka segan lah. Oh, mereka berarti bagian yang enak, bro. Bukan itu, tapi gua sempat ada masa-masa memang seperti itu. Cuma ya gua ngerasa di sini bukan soal umur, bukan soal apa yang sederajat gitu. Soal siapa yang masuk duluan di situ, walaupun dia umurnya lebih muda dari kita, ya dia senior kita gitu. Gue tetap manggil dia kakak tingkat gitu. Dan memang setelah kejadian itu kita jadi ngerasa lebih akrab sama mereka, jadi nimbrung enak gitu. Karena kita sudah merasakan tugas itu jadi enak. Benar, gitu adik-adik semua. Jadi kalau ada yang kakak-kakaknya agak jutek atau yang di Asprin nih, biasanya Asprin yang banyak keluar kakak tingkat itu jutek, judes lah, suka nyinyir lagi. Jangan, nggak apa-apa deh. Justru nanti begitu kamu lulus, kamu ketemu mereka di luar, itu mereka akan lebih sama aja, jutek. Iya. Oh enggak, lumayan. Iya, tadi itu kita udah jauh panjang lebar membahas tentang duka atau nggak enaknya tinggal di asrama. Sekarang hal-hal yang menyenangkan deh, hal-hal yang menyenangkan soal sukanya tinggal di asrama tuh apa gitu? Kalau dari gue nih, pertama gue ini suka punya banyak teman. Nah, terus tinggal di asrama yang digabungin sama memang jadi teman-teman kita semua. Benar. Jadi gue suka karena ada banyak jadi nambah teman dan kan namanya juga tiap orang yang unik-unik. Ada aja tingkah-tingkahnya yang buat hari-hari kita jadi bahagia. Gitu sih kalau gue. Tapi sampai sekarang ada nggak sih lo beberapa kawan lo yang di asrama yang sampai sekarang masih deket banget, sampai masih sering ketemu, masih sering calling-callingan gitu. Sementara kita sudah lulus 2012 ya. 2012 sekarang 2020 sudah 8 tahun ya. Masih berhubungan ada? Kebetulan nih dia memang dari satu SMA sama gua. Satu SMP tapi nggak satu SMA. Satu SMP nggak satu SMA. Terus kuliah bareng lagi. Dan bukan dia nggak tinggal di asrama karena dia di jurusan lain, tapi masih dekat juga sampai sekarang. Kalau gua nih ya, gua unik nih. Dari pertama kita masuk asrama, sebelum camping day sampai camping day jadi mahasiswa, sekarang terus ya udah lulus jadi mahasiswa terus sekarang kerja gitu. Ada gitu loh, yang sampai sekarang deket banget sama gua gitu. Ada istri gua. Istri gua gitu. Istri lu kawan satu angkatan bro? Iya, kan itu jadi sukanya gitu ya. Dapet jodoh gitu tinggal di asrama. Padahal kita nggak satu asrama dulunya tuh. Iya juga ya bro. Jadi gitu, jadi pas satu angkatan gitu sama istri gua, kenal dari sebelum camping day, ejek-ejekan, gua bilang eyeliner lu tebel banget kayak Gara lu tau Gara? Siapa tuh? Temennya Naruto. Oh iya Gara. Itu kan eyeliner matanya tebel banget. Gua dulu ngejek bini gua tuh kayak gitu waktu camping day.
gila lu mata lo kayak Gaara siapa ya? Makanya nonton Naruto gitu kan. Karena tapi di balik ejekan gua itu ada mantra tersembunyi. Gesek-gesek sedikit kan akhirnya jodoh dong gitu ya. Tuh ya adik-adik, ini pesan buat adik-adik khususnya yang aspri nih. Kalau ada kakak aspra kalian, teman-teman aspra kalian yang mulai ngejek, apa sih ibaratnya ngebully ya kan, iseng-iseng, pokoknya ngejek lah, itu jangan underestimate dulu deh. Itu sebenarnya dia sedang berusaha menarik. Dan kalau emang kalian nggak suka, ya sudah abaikan aja gitu loh. Tapi kalau emang kalian suka, tolonglah saling gayung bersambut. Asik. Iya. Itu kan salah satu itunya pasti cewek ya, banyak cewek. Ya nggak cuma cewek sih, kawan-kawan yang cowok-cowok juga di kawan-kawan gua asik. Ada yang sampai sekarang masih baru tadi malam gua main ke rumah dia. Deket banget. Nah, deket banget. Karena sampai orang tua dia gua anggap kayak orang tua gua sendiri. Karena di sini gua merantau, orang tua gua jauh, dan kebetulan rumah dia, rumah kawan gua ini dekat sama tempat kerja. Orang tuanya juga di situ ya. Jadi Tempat ya bisa biasa lah. jadi sahabat. Nah, sahabat, saudara, tempat untuk meminta nasihat gitu. Itulah enaknya kita tinggal di asrama. Jadi, yang jauh jadi dekat. Jadi malah nambah jadi ada sahabat setelah tinggal di asrama. Tapi kalau di Poltekkes tuh yang seru yang lain. Dosen-dosen kita juga asik-asik sih di sana. Walaupun banyak yang bilang dosennya katanya gila atau galak. Cuma ternyata asik. Kenapa asik? Karena nilai kita bagus-bagus, bro. Nah, benar. Sebenarnya gini, dosen galak itu tergantung di mana sikap kita gitu. Iya, di mana kita kuliahnya gitu. Kalau kuliah kita nggak benar, kuliah kita main-main, ya gimana kan dosen itu nggak galak sama kita, adik-adik ya. Ya nggak kawan-kawan semuanya yang udah pada lulus pasti. Justru dosen yang galak itu memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita gitu. Iya. Kalau dosennya nggak galak, masa bodoh sama kita, ya kita mau jadi apa gitu. Iya, benar. Kita kuliah pengen jadi orang yang benar. Dan kalau dosennya nggak ngajar kita benar-benar, ya kita nggak akan jadi seperti orang tua kita gitu kan. Ya, mungkin kita yang belum punya harapan sewaktu kita masih jadi mahasiswa, tapi ada harapan yang ditaruh oleh dosen dan orang tua kita kan. Benar. Jadi harapan dosen dan harapan orang tua kita terhadap kita itu berjalan lurus satu garis. Sama-sama ingin menjadi publik atau menjadi seorang perawat yang bermanfaat, yang kompeten, yang profesional gitu ya. Jadi adik-adik kuliah yang benar. Jangan mikirin jodoh dulu deh kalau kuliah. Ya, jodoh itu bakalan ketemu nanti seiring berjalannya waktu. Ya nikah setelah keluar dari asrama. Ya iya dong. Masa kita waktu masih di asrama kita nikah? Lo mikir tuh asrama ternak ayam gitu kan? Gak mungkin. Terus selain itu kawan-kawan yang aspra, yang aspri, cewek cowok, asik-asik. Asli bener asik. Di acara Camping Day, HKM. Oh iya. Ya. Jadi di Lampung, mungkin di daerah lain di seluruh Indonesia tuh juga sama gitu. Ada dalam waktu momen HKM, Hari Kesehatan Nasional, itu biasanya ada pertandingan olahraga antar institusi akper. Iya. Itu seru ya, Bro. Selain kita bisa memperingati Hari Kesehatan Nasional, kita juga bisa ya berbaur sama kawan-kawan dari akper tempat lain gitu loh. Ya kan? Ingat, jaga fair play. Kalau main olahraga ya kalah wajar, namanya permainan. Jangan sampai kita kalah dan marah lalu tawuran sehingga memporak-porandakan venue-nya. Waduh, itu sih enggak bagus, benar enggak bagus. Pokoknya enggak bagus banget. Buat adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa keperawatan, ya kalaupun ada acara-acara pertandingan atau perlombaan apa, junjung tinggi nilai sportivitas. Oke? Silaturahmi kita jaga, bro. Bener. Karena itu, gua sama dia beda institusi. Sebenarnya tahun lulus kita sama ya, sama-sama lulus di 2012. Cuma yang bedanya gua telat kuliah. Gua juga telat sih. Ya, gua lulus SMA 2007, dia lulus SMA 2008. Kita sama-sama masuk kuliah di 2009. Dia di Poltekkes Negeri Tanjung Karang, gua di Akbar Baitul Hikmah. Cuma itu kita kayaknya pernah waktu HKN itu jadi satu panitia di venue yang sama. Betul. Kalau nggak salah waktu itu kita di perlombaan band di awal Poltekkes. Dan selain ngurus
di tata laksana perlombaan waktu itu band, gue juga waktu itu bisa tahu, lo tau kan waktu itu vokalis terus mirip-mirip banget sama kawan di asrama, ada yang mirip kayak lu gitu. Ya soal kemiripan juga banyak yang bilang, memang berarti muka lu emang pasaran. Lo tahu Judika kan ya? Oh iya. Nah, ya Judika lah. Dia nggak sedih gitu di mirip-miripin sama lu. Sebenarnya ya nggak perlu sedih gitu loh. Enggak. Yang sedih seharusnya gua tuh nggak mirip tapi dimirip-miripin. Gitu. Maksa. Asli gitu. Pokoknya momen HKN, dinas di rumah sakit juga gitu. Menyenangkan ya. Ya, karena kita juga nih ketemu dari institusi lain sewaktu di rumah sakit. Iya. Kalau gua kebagiannya tuh kawan-kawan ada tuh yang kebagian di URIP, rumah sakit URIP, atau di rumah sakit umum ya, Abdul Muluk. Nah ya. Tapi kalau gua khusus tuh satu tempat, nggak tahu kenapa pembagiannya itu gua selalu di rumah sakit Abdul Muluk. Yeah. Dan kayaknya kita pernah di satu ruangan waktu di ICU. Di ruang ICU ya. Ya benar, di ruang ICU rumah sakit umum Abdul Muluk kita pernah satu kelompok di sekarang walaupun beda institusi. Herannya gua, ini yang namanya rumput tetangga lebih hijau itu mungkin berlaku gitu. Ini anak astri angkatan gua yang dari institusi gua, padahal gitu loh, kurang apa angkatan mereka ini di kampus gitu loh, cowoknya juga ganteng-ganteng banyak. Yang diomongin tiap dinas, ya omongan mereka ini cowoknya aja yang ganteng, itu kan gudak gitu ya. Tapi ternyata sama kita juga gitu. Ternyata di diskusi tuh, kadang-kadang astri lo, angkatan lo tuh ngomongin gua waktu itu. Gua enggak ini sih, enggak dengar sih, cuman gimana mungkin kuping lu aja yang salah dengar kali ya. Enggak, karena ada satu angkatan gua, satu kelompok gua itu emang waktu itu ada yang ngomongin lo gitu. Ada yang ganteng banget gini, lo angkat gua dikit lah gitu. Paling enggak iya benar gua dikit, ini acara gua nih. Gua lagi wawancara lu gitu. Kalau lo enggak nyanyiin gua, jawabannya sorry, kalau muka lu nanti waktu tanya gua blur gitu. Tapi mah menurut gue harus jujur gimana dong? Oke lah, kejujuran itu yang utama, kejujuran dulu. Oke, memang bukan salah, ternyata memang bukan gua yang ganteng diomongin astri dari Poltekkes pada zaman itu ya. Tapi asli menyenangkan dan kita bersahabat sampai sekarang. Bukan cuma gua berdua loh, ada di kameramen kita orang ya. Itu dari Poltekkes juga, Tanjung Karang, dan kakak tingkat lo ya. Kakak tingkat. Namanya Kak Umri Afrizal. Itu kita bersahabat semenjak kita dipersatukan di tempat kerja yang sama. Iya, dan satu ruangan waktu itu. Sempat satu ruangan dan kita sekarang sudah berpisah-pisah di ruangan yang lain. Tapi tetap kalau mau main kumpul ya bisa ketemu. Namanya itu tadi teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, teman-teman sejawat, adik-adik, para perawat yang sudah lulus maupun yang belum lulus, para astri, suka duka tinggal di asrama selama 3 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Sekarang sih katanya cuma 1 tahun. Sekarang wajib 1 tahun ya, dan boleh kontrak tinggal di tempat lain ya. Iya betul. Tapi nikmatin aja mau berapa tahun yang kamu tinggal di asrama, nikmatin suka dukanya. Karena begitu kamu lulus, kamu akan merindukan saat-saat itu semua. Dan gak ada sisi negatifnya. Pasti di baliknya itu ada sisi positif. Karena disitulah kalian akan ditempa menjadi orang-orang atau menjadi perawat yang profesional, yang bermental baja, dan juga yang pastinya jujur. Ya, kompeten bro. Oke, saksikan video-video selanjutnya. Apalagi yang akan kita bahas, pasti akan ada kejutan-kejutan di akhir-akhir video. Ada giveaway kalau subscribe-nya sampai 1 juta di bulan pertama ini. Oke. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sekali lagi gua David Adi Wijaya dan gua Adi Fikrinas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.